Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas Verifot bocoran soal SKD Kedinasan tahun 2021 hari ke-6. Wajib tonton supaya lulus. Ini ada FR dari beberapa peserta ya. Terima kasih Kak atas ilmunya. Alhamdulillah saya berusaha SKD tanggal 16 ini sesi 1. Semoga saja lolos pantohir. Tiu tadi banyak deret sama gambar sama pecahannya. Deretnya susah dihitung. Tapi alhamdulillah dapat 90 tiu. TWK banyak implementasi Pancasila dan UUD. Pasal 29. Pasal 29 ayat 2. Tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 29 ayat 2 itu selalu keluar ya. Dari yang pertama sampai yang hari ini. Pasal 29 ayat 2 selalu keluar. Kemungkinan bagi yang belum tes juga pasti ini akan keluar ya. Pasal 29 ayat 2 itu tentang kemerdekaan beragama. Tapi nanti si soalnya tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. TWK kalau kalian hafal Undang-Undang 45, pembukaannya sama maknanya sama sejarah Orde Baru, reformasi, Orde Lama pasti aman kok. Saran aku maksimalin TKP aja bro sama Tiu. Kalau TWK penting hafal yang aku sebutin tadi. Palingan rata-rata skor TWK-nya 95-an. Kalau nggak sah TKP bisa dari latihan soal, terus kalian pahami kesalahan pola berpikir kalian. Dimana ketika jawab dapat skor di bawah 5. Jadi maksud dia kalau pas kalian latihan soal di tryout, kalian harus membaca pembahasannya ya. Nanti kan di pembahasan jawaban dari tryout itu kan muncul ya mana yang poin di bawah 5. Nah, di situ kalian harus mempelajari pola kesalahannya seperti apa. Terus kemarin soalku ada pasal 34. Pasal 34 itu yang ayat satunya tentang parkir miskin dipelihara negara. Yang ayat 2-nya sistem jaminan sosial, yang ayat ketiganya fasilitas kesehatan atau pelayanan umum. Kemudian untuk TKP cari jawaban yang sesuai sama konteks examples, contohnya hospitality atau pelayanan publik. Jejaring kerja, profesionalisme, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, kultur budaya atau sosial budaya, kaitin aja ke aspek. TKP tiap indikator ada kuncinya, tiap indikator kuncinya berbeda-beda. Jadi seperti tahun lalu ya, di soal TKP itu ada kategorinya di atas. Ada tentang pelayanan publik, nanti di atas, biasanya di pojok kanan atas, ada tulisan pelayanan publik, jejaring kerja, profesionalisme, TIK, sosial budaya. Nah, nanti kata dia tuh kaitin aja ke aspeknya, ke aspek pertanyaannya, ke pilihan gandanya. Tiap indikator kuncinya berbeda-beda. TWK harus baca benar-benar soal di soal biasanya dikasih clue TWK 2021 ini. TWK 2021 kata kawan yang sudah tes dia mirip seperti TKP. Kita bisa raba-raba mana jawaban yang benar. Biasanya ada dua pilihan yang mirip. Itu yang bikin kita bingung. Nah, biasanya dua pilihan yang mirip itu salah satunya adalah jawaban yang benar.
Kalau di soal tipe HOTS itu pilihan ganda yang mirip itu biasanya di antara dua pilihan itulah jawaban yang benar. Terus kalau pasal yang sering keluar tuh tentang hak DPR, MPR, kurang lebih kayak gitulah, akhiran di kannya dan lain-lain. Maksudnya kata akhiran di kan. Cari di Google banyak. Oke. Tadi kan ada hak DPR ya. Hak DPR itu ada interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat, dan hak imunitas. Untuk interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata kuncinya hak DPR interpelasi itu hak untuk meminta keterangan. Kalau angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kata kuncinya adalah hak untuk melakukan penyelidikan. Kalau interpelasi minta keterangan, kalau angket melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Kalau hak menyatakan pendapat DPR atas kebijakan pemerintah, tindak jadi si interpelasi si DPR itu ditindaklanjut nggak? Terus yang angket tadi ditindaklanjuti nggak? Kemudian hak menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran presiden. Kemudian yang keempatnya adalah hak imunitas, kekebalan hukum anggota DPR dalam pernyataan pendapat dalam rapat-rapat DPR. Jadi ketika rapat-rapat DPR, si anggota DPR itu mempunyai kekebalan hukum ketika dia menyatakan pernyataan atau pendapat ya. Jadi ketika rapat DPR itu seorang anggota DPR tidak dapat dibawa kepada meja hukum atas pernyataannya atau pendapatnya. Kalau tadi hak DPR ya secara umum, kalau ini hak anggota DPR, hak perorangan. Hak anggota DPR itu adalah hak mengajukan pertanyaan. Kemudian hak menyatakan pendapat. Ini ketika rapat di DPR ya. Kemudian hak imunitas, kekebalan hukum ketika menyatakan pernyataan atau pendapat. Kemudian hak anggota DPR itu mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Oh ini tadi ada ya, udah hak imunitasnya di atas. Kemudian kalau TKP sama kayak soal biasa, cuma harus pandai baca cepat sih. Soal TKP saya panjang-panjang. Waktu itu pilihan gandanya juga panjang-panjang. Kalau dulu ada yang bilang si TKP itu soalnya 3-4 baris ya di layar komputer. Tapi pilihan gandanya juga panjang-panjang. Kalau saya saranin ketahanan kerjanya aja sih. Kalau udah ngerjain soal itu kadang udah nggak fokus di menit 30-an, ditambah kalau misal layar PC-nya terang bikin mata sakit. Jadi kalau dia itu fokusnya cuma bertahan di 30 menitan. Selebihnya matanya sakit karena layar PC-nya terang. Jadi dia menyarankan supaya mempunyai fokus 100 menit.
Jadi selama 100 menit harus fokus, harus mempunyai ketahanan menurut dia ya. Kemudian FRTWK pasal 29 ayat 2 ini selalu keluar ya, pasal 29 ayat 2. Opsinya memilih agama, kebebasan beragama ada, tentang kemudian si TWK ini ada tentang kalimat efektif, kalimat baku, kesimpulan, biasanya kesimpulan tuh dari kesimpulan sebuah paragraf. TWK sama TKP mirip banget soalnya. Ya, jadi penalaran gitu ya. Kalau mirip banget berarti ya TWK juga panjang-panjang berarti ya. Dan pilihan gandanya mirip. Tiu lumayan gampang, banyak digambar figural ya. TWK lebih teliti lagi baca materi. TKP harus teliti karena pilihan gandanya hampir sama ya, mirip gitu. TWK yang bahasa Indonesia tadi aku dapat 4 soal, suruh pokok paragraf, kata baku, sama apa lagi lupa. Tenang guys, soalnya nggak aneh-aneh kok, gampang-gampang, verbal kagak aneh-aneh. TWK nggak banyak keluar pasal-pasal, kecuali tadi ya, 29 ayat 2. Ada trik jawab kalau gak tahu arti kosakata, jangan buat yang kata-katanya mirip. Biasanya kosakata berasal dari serapan bahasa asing. Jadi trik dia dalam menjawab kalau dia nggak tahu arti kosakata. Misalnya ada sinonim antonim ya. Jadi dia memilihnya yang kata-katanya tidak mirip. Kemudian biasanya dia menghubungkan dengan kosakata dari serapan bahasa asing. Jadi serapan bahasa asing di sini biasanya dari bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa Inggris, insya Allah lah nggak bakalan kesulitan di sinonim atau antonim. Kecuali kalau yang nggak bisa bahasa Inggris. Oke, ini ada 10 nilai SKD tertinggi IPDN, Kanreg 12, BKN Pekanbaru ya. Di sini ada yang nilainya sama ya. Ranking 1 dan ranking 2. Sama-sama 490. Hah, ini kok sama nilainya ya? Kok kembar ya nilai? TKP-nya 200 sama 200. TIU-nya 170 sama 170. TWK 120 sama 120. Ini adalah ranking. Tapi ini bisa ranking. Oh, ini ranking satunya ada 2. Tapi di sini langsung 3. Jadi ranking satunya ada 2 ya. Di Pekanbaru, Fadila Dewi Maulina sama Agung Muhammad Wibawa. Ini jarang sekali ya. Nilai kembar seperti ini, TWK TIU TKP kembar. Ya, seperti itulah. Ini yang nilai 400-nya banyak ya. Yang ranking 10 saja sudah 461. Ini sangat ketat sekali. Yang ranking 9-nya 462. Yang ranking 8-nya 465. Ini juga ada yang total nilainya kembar. Tapi TWK TIU TKP-nya tidak kembar ya. Beda dengan ini, kalau ini TWK TIU TKP-nya kembar ya. Kalau ini tidak kembar. Tapi rata-rata TWK-nya sudah mulai tinggi-tinggi ya.
Ada yang 130, ada yang 120. Kalau kemarin-kemarin kan si TWK tuh biasanya 100 atau di bawah 100. Ini TIU-nya salah satu ya, karena nilai TIU tuh sempurnanya 175. Luar biasa, Pekanbaru persaingannya begitu ketat. Oke, bagi yang belum ujian ya, kalian harus datang 90 menit sebelum ujian, karena nanti akan registrasi dan pemberian PIN. Kemudian penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril. Siklus ini membutuhkan waktu 90 menit. Kemudian masuk ke ruang steril. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian itu membutuhkan 20 menit. Kemudian pelaksanaan SKD 100 menit. Setelah itu penyemprotan desinfektan. Berarti ini ruangannya disemprot ya. Jadi kalian jangan sampai datang telat, karena kalau datang telat kalian dianggap gugur. Teruslah belajar dengan konsisten. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.